Indonesia resmi pakai B50 mulai 2026 dan siap hemat subsidi 48 triliun rupiah. Sawit terbesar di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Kok bisa langka sih minyak gorengnya? Harga minyak kemasan itu naik lagi. Baru dikasih tahu kemarin Kenaikan harganya sedikit melonjak lagi tuh. Dari minyak goreng mulai langka, ini aku baru aja Anggota Komisi 6 DPR Hilmi mempertanyakan soal harga minyak goreng yang ada di Malaysia. Sawit bukan hanya untuk minyak masak, tapi untuk kenderaan. Sawit yang kita tawarkan jadi sedikit, harga sawit akan meningkat. Malaysia dan Indonesia lagi bersaing nih geng tentang kelapa sawit mau dijadikan bahan BBM geng. Namun kalahnya Indonesia di sini geng. Harga minyak goreng di Malaysia lebih murah, namun harga minyak goreng di Indonesia udah langka mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video Indonesia pakai B50, sedangkan Malaysia pakai B100 dari minyak sawit geng untuk menghemat BBM geng. Namun kekalahan di Indonesia di sini geng letaknya. Kenapa? Kalau Malaysia bisa meningkatkan dan menaikkan harga kelapa sawit, sedangkan di Indonesia itu meningkatkan harga minyak goreng geng. Kok bisa seperti itu ya geng ya? Padahal di Indonesia kan kelapa sawitnya yang terbesar dan di Malaysia nomor 2 kayak gitu. Kenapa harga minyak goreng kok lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia? Kayak gitu ya geng ya. Kenapa ini kok bisa terjadi kayak gitu ya geng ya? Ini intinya Indonesia ingin mencontoh negara Malaysia kayak gitu ya geng ya, yang ingin menggunakan BBM dari bahan kelapa sawit geng. Namun kenapa minyak goreng kok bisa mahal? Kan biasanya murah kayak gitu ya geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia resmi pakai B50 mulai 2026 dan siap hemat subsidi 48 triliun rupiah. Indonesia resmi pakai B50 mulai 1 Juli 2026 teman-teman, dan ini bakal hemat uang negara kita sampai 48 triliun rupiah. Kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ini dibikin biar kita makin mandiri dan gak bergantung lagi sama bahan bakar fosil impor. Buat kalian yang belum tahu B50 itu campuran 50% minyak kelapa sawit di dalam solar. Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman juga udah mastiin dimana mereka bakal alihin 3,5 sampai 5,3 juta ton CPO buat program biofuel ini tanpa ganggu ekspor. Soalnya produksi nasional kita itu lagi naik sampai 6 juta ton teman-teman. Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga udah ngungkapin kalau program ini itu ternyata bisa kurangi pemakaian BBM fosil sampai 4 juta kiloliter tiap tahunnya. Menteri SDM Pak Bahlil, ya Lord Bahlil juga ngeyakinin kalau Indonesia diprediksi bakal surplus solar di tahun 2026. Gila teman-teman, surplus coba. Pertamina juga nyatain udah siap nih, siap buat ngelakuin pencampurannya ke seluruh Indonesia. Dimana kebijakan hasil kolaborasi Kementan, Menko Perekonomian, dan ESDM pastinya ngasih efek ganda buat kita. Dan ya, harga sawit di tingkat petani bakal stabil dan ekonomi di daerah jelas akan muter teman-teman, karena kita menguasai 60% pasar CPO dunia. Jelas teman-teman ya, langkah ini bikin Indonesia jadi pemain utama energi hijau global sekaligus jadi bagian transformasi nasional buat hadapi ketidakpastian harga minyak dunia akibat geopolitik Timur Tengah. Stok minyak kita langka. Stok minyak goreng termasuk minyak kita di beberapa daerah dilaporkan mengalami kelangkaan. Wah, Di sudah Surabaya, langka. kelangkaan sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Seperti terlihat di pasar Wonokromo, Surabaya, banyak pedagang di pasar ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng. Padahal di saat yang sama, permintaan dari pembeli dinilai cukup tinggi. Kelangkaan minyak ini terjadi pada hampir seluruh merek minyak goreng, termasuk minyak kita. Bahkan para pegadang menyebut stok pasokan minyak kita saat ini langka, sehingga harganya alami kenaikan di pasaran.
Stok minyak goreng mengalami kelangkaan hingga kenaikan di beberapa tempat termasuk di Surabaya. Padahal sawit terbesar di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Kok bisa langka sih minyak gorengnya? Tempat kalian juga kayak gini nggak? Jadi minyak goreng Sanko yang 2 liter ini sudah beberapa hari aku cari itu nggak ada. Ini adanya tropical dan harganya ini gila-gilaan. Jadi aku jualnya 45.000 ini untuk yang 2 liter. Untuk Rizky ini juga udah naik terus dari kemarin. Ini aku karena stok beberapa beli yang minggu lalu, jadi ini belum ada kenaikan harga. Ini aku menyetok minyak goreng tropical ini beli 2 krab dan ini harganya memang gila-gilaan. Aku beberapa kali nyari di mana market pun tidak ada. Harga minyak kemasan itu naik lagi. Baru dikasih tahu kemarin harga terbaru untuk minyak kemasan, sekarang minyak kemasan naik lagi. Dampak perang, dampak kelangkaan plastik, pokoknya semuanya itu naik. Coba deh kalian cek ke supplier kalian masing-masing untuk update harga minyak terbaru untuk yang kemasan. Naiknya itu lumayan banyak ya, jadi jangan sampai kita bisa jual tapi kita nggak bisa kulakan lagi. Kenaikan harganya sedikit melonjak lagi tuh. Dari 20 punya sekarang sekitar 24. Gitu aja. Kalau yang minyak yang bagus itu sekitar 25 lah. Barang nggak langka, cuman stok barang terbatas. Barang itu sejak dari konflik dari sana ya kayaknya ya. Dari Timur Tengah itu konflik, itu harga barang ada kenaikan dari situ. Terutama untuk minyak sama bahan plastik itu yang buat naiknya. Kalau plastik ya dari harga 8.000 lebih, sekarang tuh sekitar 12.000. Kalau sebelum lebaran itu masih nggak begitu naik, masih stabil. Sejak konflik ini aja yang lebih tinggi harganya. Minyak goreng mulai langka. Ini aku baru aja ke Bunda Grosir ini tanggal 5 April ya 2026. Ini lihat rak-rakannya pada kosong semua. Aku tanya sama SPG-nya, katanya barangnya lagi kosong dan harga mau naik lagi katanya. Udah harga ingin membuat minyak BBM dari kelapa sawit, namun harga minyak goreng itu dipermahal. Gimana ini konsepnya kayak gitu loh? Ya gimana konsepnya ini gimana kayak gitu ya geng ya? Kita memiliki kelapa sawit yang terbesar di dunia kayak gitu ya geng ya, dan ingin menjadikan minyak kelapa sawit itu sebagai minyak BBM berkendaraan roda 2, roda 3, roda 4 kayak gitu ya geng. Namun harga minyak goreng itu langka dan juga mahal naik kayak gitu. Aduh, ini gimana konsepnya ini? Gimana kayak gitu loh? Apakah minyak goreng udah tidak boleh lagi dijual? Apa harus ke BBM semua? Bisa jadi juga semenjak semenjak ada pengumuman seperti itu kayak gitu ya geng, yang di media sosial ataupun dari para menteri-menteri Indonesia, minyak goreng langsung langka. Waduh, bisa di-stop ini, gak usah bergoreng-goreng rakyat Indonesia, kita cukup pakai BBM saja biar tidak kalah dengan negara tetangga. Oke geng, gak usah berlama-lama, Ikinya akan nge-reaction beberapa video lagi yang akan mengguncangkan kalian juga nih geng. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Harga minyak goreng di Malaysia cuma 8.500 per liter. Kok bisa? Minyak goreng sedang mengalami kenaikan sejak tahun lalu. Pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14.000 per liternya. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPR Hilmi mempertanyakan soal harga minyak goreng yang ada di Malaysia cuma 8.500 per liternya. Dia bertanya-tanya kenapa Malaysia bisa jual minyak goreng semurah itu ya? Ketua Gapki menjelaskan harga minyak sawit di Malaysia bisa semurah itu karena adanya skema subsidi yang sudah dilakukan sejak lama di sana. Selama ini memang belum ada regulasi yang jelas soal subsidi minyak goreng. Di UU Cipta Kerja, khususnya pada aturan perkebunan, barulah diatur dana pungutan ekspor sawit kelolaan BPDPKS yang digunakan untuk subsidi kebutuhan pangan. Contohnya, minyak goreng di Malaysia bisa murah karena disubsidi dengan dana pungutan ekspor. Macam di Indonesia sekarang. Serius lah, sawit bukan hanya untuk minyak masak tapi untuk kenderaan. Kita sambung lagi kerja. Bila ada krisis yang beri kesan kepada minyak kita macam sekarang, barulah kita sibuk cari alternatif.
Jadi sebenarnya alternatif itu memang dah ada pun dalam Menata atau Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara. Cuma dari segi pelaksanaannya, kita sudah bersedia atau belum? Sebab itulah saya tak muak bercakap tentang pelaksanaan berkali-kali. Jangan kita dah terhantuk baru nak terengadah. Solar mungkin kita dah biasa dengar, tapi ada satu lagi, iaitu bio bahan api yang dihasilkan dengan campuran bahan organik seperti sawit, termasuklah biodiesel. Ini saya terus semak status terkini ketersediaan penghasilan biodiesel kita dari tim Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Sejauh mana negara kita bersedia dengan biodiesel? Isnin ini kita terus ke tapak dan semak sendiri. Sawit yang kita tawarkan jadi sedikit, harga sawit akan meningkat. Dan harga diesel kita pun akan meningkat. Tetapi diesel tu ada, kita boleh keluarkan kerana kita ada kemampuan untuk keluarkan. Dan yang keduanya, kalau meningkat, yang untungnya peneroka, peladang, LGB, syarikat-syarikat peladangan akan untung kerana harga meningkat. Yang paling penting saya katakan bahawa ini adalah merupakan senjata baru. Wah, senjata baru, geng. Saya ingat waktu saya di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian dari Pakistan datang jumpa saya, tolonglah beli beras. Dia ada surplus 4 juta tan, tak tahu mana. Saya kata okey, kita tambah, tetapi tolong tambah beli sawit kita lah. Jadi ini cara yang selalu kita buat. Kita gunakan bukan saja kita mencari pasaran, tetapi kita boleh pilih pasaran yang boleh kita kita dapat faedah daripada mereka. Sebab tak guna, mungkin dia orang dapat CPO kita, minyak mentah kita, mereka pun boleh tukar kepada biodiesel. Jadi lebih baik kita boleh pilih mana yang kita boleh sandarkan untuk mendapat apa yang kita perlu. Makanan, perubatan, jagung, makanan ternakan dan sebagainya, untuk kita pilih-pilih. Ini adalah kekuatan baru negara, sawit itu sendiri. Dulu B50 di Indonesia, dia hanya buat tu hanya untuk mengurangkan jumlah untuk diekspor. Jadi bukannya kerana dia lebih murah, tapi dia membuat syarat itu supaya dia keluar lebih kurang 50 juta tan. Tapi dia kata saya nak keluar dalam 29 juta tan saja supaya harganya tinggi. Maaf kalau dia jual semua, harganya akan jatuh. Jadi syarat yang dikenakan dalam negara mereka untuk menjaga harga. Kita mendapat manfaat daripada situ. Dia aspek itu. Tetapi sekarang ni isunya bukan harga. Bukan menjaga harga sawit itu. Tetapi menjaga keperluan tenaga dalam negara kita. Maknanya selagi banyak bio yang ada dalam komponen diesel itu, sawit yang dia akan menjadikan kosnya lebih rendah kepada diesel. Sebab itu kita kena lihat daripada perspektif yang berbeza. Dulu B100 hanya dari segi teknologi dan pencapaian boleh pakai. Jadi tim Dr. Shima yang buat ni, boleh, kita boleh buat. Tetapi siapa nak beli? Sebab harganya lebih tinggi. Cuma kita boleh istihar ESG dia lebih bersih dan sebagainya. Malaysia dan Indonesia lagi bersaing nih, geng, tentang kelapa sawit mau dijadikan bahan BBM, geng. Namun kalahnya Indonesia di sini, geng. Harga minyak goreng di Malaysia lebih murah, namun harga minyak goreng di Indonesia udah langka mahal. Kalahnya di situ, geng. Sama-sama menggunakan, ya, Malaysia ingin menggunakan kelapa sawit untuk menghemat diesel ataupun membuat BBM kayak gitu. Yang sama juga di Indonesia, ya, menggunakan kelapa sawit untuk membuat diesel, untuk mengurangi ekspor ataupun impor daripada minyak mentah lah, minyak apa kayak itu, untuk membuat diesel kayak gitu. Namun telahnya di Indonesia ini, geng. Apa itu? Ya, sekarang minyak goreng di Indonesia itu udah langka dan udah juga mahal kayak gitu, ya, geng. Jadi kalahnya di situ Indonesia, geng. Jadi menurut ikinya kita harus lebih cerdik lagi kayak gitu, ya, geng. Ya, jangan mentang-mentang kita membuat BBM dari kelapa sawit terus harga minyak goreng itu dilangkakan oleh pemerintahan kayak gitu. Jangan kayak gitu, ya. Susah juga kalau nggak ada minyak goreng, kita mau goreng pakai apa, Pak?
pakai pasir, pakai BBM. Aduh ya Allah ya Robby. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.